Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Kebidan Tingkat 2. Di sini saya akan melakukan pembuatan roleplay guna untuk mencukupi ujian praktik K1. Selamat menyaksikan. Melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu Nipas. Menyapa klien, selamat siang Bu, dengan saya Bidan Indah. Melakukan analisa pada Ibu sebelum melakukan pemeriksaan, memberitahu Ibu tentang prosedur tindakan yang dilakukan, memasang sampiran, lalu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, tempat tidur, stetoskop, tensimeter, termometer, larutan klorin 0,5 dalam tempatnya, air DTT dalam tempatnya, tisu gulung, stopwatch, handscoon steril, kapas steril, pinset, bengkok, ember baki, pantau wanita, melakukan vital sign, menjelaskan keadaan Ibu setelah vital sign, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kepala, melakukan pemeriksaan leher, melakukan pemeriksaan abdomen, periksa bekas luka, palpasi untuk menentukan tinggi pundus, palpasi untuk mendeteksi adanya massa atau kelembekan, palpasi untuk menentukan distasis letik. Lalu melakukan pemeriksaan metode human kedua kaki diluruskan, dorongan pada telapak kaki, dorsopleksi untuk melihat adanya nyeri betis. Kemudian tekukan kaki secara bergantian ke arah perut untuk menilai adanya nyeri pada pangkal paha. Mengenakan sarung tangan, membantu klien pada posisi dorsal recumbent. Perhatikan warna, konsistensi, dan bau L'Oreal. Lakukan pulpa hygiene, memeriksa perineum, bagaimana penyembuhan laserasi atau penjahitan episiotomi. Memberitahu Ibu tentang temuannya, lepas handscoon dan merendamnya di dalam larutan klorin, lalu mencuci tangan. Selanjutnya melakukan perawatan payudara pada Ibu Nipas, yaitu di mana kita terlebih dahulu harus menyapa pasien dengan sopan dan ramah, memperkenalkan diri pada pasien, memposisikan pasien senyaman mungkin, menjelaskan maksud dan tujuan yang akan kita lakukan dan tujuannya bagi pasien, lalu merespon keluhan pasien jika pasien ada keluhan. Lalu kita mempersiapkan alat, tempat aman, nyaman, bersih, dan tenang. Alatnya yaitu BB oil, baskom 2 buah, bersih air hangat dan air dingin, waslap 4 buah, handuk bersih dan besar 1 buah, handuk bersih dan kecil 1 buah, kapas dalam kom 1 kom kecil, bengkok, dan kaca. Lalu kita memasang sampiran atau tempat penutup, menyapa klien dan kita pun memperkenalkan diri, mengatur posisi klien menghadap ke kaca. Baju bagian atas dan bra dibuka, handuk kering diletakkan di bahu dan pangkuan Ibu, mencuci tangan dengan sabun dan mengeringkannya dengan handuk kering. Lalu kita melicinkan kedua telapak tangan dengan minyak, sokong payudara kiri dan kanan. Sokong payudara kiri dengan tangan kiri, lalu gerakan kecil dengan 2 atau 3 jari tangan kanan, mulai dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu. Dilakukan sebanyak 20-30 kali. Buatlah gerakan memutar sambil menekan dari pangkal payudara dan berakhir pada puting susu di seluruh bagian payudara. Lakukan gerakan seperti ini pada payudara kanan, dilakukan sebanyak 20-30 kali. Letakkan kedua telapak tangan di antara dua payudara, urutlah dari tangan ke atas sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan keduanya perlahan. Lakukan gerakan ini kurang lebih 20-30 kali. Pada hasilnya adalah gerakan payudara kiri dan kedua tangan Ibu, jari di atas dan 4 jari lainnya di bawah. Peras dengan lembut payudara sambil meluncurkan kedua tangan ke depan ke arah puting susu. Lakukan hal yang sama pada payudara kanan. Sangga payudara dengan satu tangan, sedangkan tangan lain mengenai payudara dengan sisi kelingking dari arah pangkal payudara ke arah puting susu. Lakukan gerakan ini sebanyak 30 kali. Kompres payudara dengan hangat dan dingin secara bergantian selama 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk bersih dan kering. Merapikan pasien, membersihkan alat, mencuci tangan dengan sabun, dan mengeringkannya dengan handuk. Lalu selanjutnya teknik menyusui, yaitu di mana kita harus menyapa pasien, memperkenalkan diri kita, memposisikan pasien, menjelaskan maksud dan tujuan, merespon keluhan pasien, dan kita memberitahu Ibu untuk duduk santai di kursi yang menyangga punggung. Lebih baik punggung diberi bantal untuk sandal kursi. Meletakkan kaki Ibu di atas kursi kecil atau dingklik. Meletakkan bantal di atas pangkuan Ibu. Cara duduk Ibu terlihat membentuk 90 derajat. Sebelum menyusui, keluarkan ASI sedikit. Oleskan pada puting susu atau areola sekitarnya. Meletakkan bayi di atas bantal pada pangkuan Ibu menghadap payudara Ibu. Memegang belakang kepala bahu bayi dengan satu lengan. Kepala bayi terletak di lekung siku Ibu. Tahan bokong bayi dengan telapak tangan. Lengan bayi yang lebih dekat dengan Ibu diusahakan melingkar tubuh bayi agar tidak menghalangi mulut bayi ketika mengisap puting. Memberi rangsangan membuka mulut puting refleks dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan puting. Setelah bayi membuka mulut yang lebar, segera didekatkan puting ke mulut.
Memasukkan payudara ke mulut bayi dengan memegang payudara dengan ibu jari di atas dari lain, menekan puting susu atau areal saja. Memastikan bayi tidak hanya menghisap puting tetapi seluruh areal masuk ke dalam mulutnya. Menggunakan jari untuk menekan payudara dan menjauhkan hidung bayi agar pernapasannya tidak terganggu. Jika bayi berhenti menyusu tetapi bertanya payudara, jangan menariknya. Selama menyusui, tetaplah bayi dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir jika bayi belum terampil menghisap, karena baik ibu maupun bayi masih belajar. Dibutuhkan ketenangan, kesabaran, dan latihan agar proses menyusui menjadi lancar. Menyusukan pada payudara kiri dan kanan masing-masing 15-20 menit atau odd demand sesuai keinginan bayi. Setelah selesai menyusui, keluarkan sedikit ASI, oleskan pada sekitar puting susu. Menyedawakan bayi dengan cara meletakkan bayi tegak lurus pada bahu dan perlahan punggung bayi diusap sampai bersendawa. Bila bayi tertidur, baringkan miring kanan atau tengkurap udara akan keluar dengan sendirinya. Atau menyedawakan bayi dengan cara meletakkan bayi di tengkurap dalam pangkuan ibunya dan ditutup polos pada punggung bayi sampai bersendawa. Lalu melaksanakan tindakan secara sistematis menjaga privasi pasien dan dokumentasi.